Halo orang-orang sukses yang hobinya rebahan sambil nontonin alur cerita film. Terima kasih karena sudah klik video ini. Kali ini Underline Movie akan mengisahkan alur cerita film dari Kokoda yang dirilis pada tahun 2006. Film ini mengisahkan tentang sebuah pertempuran sengit antara tentara yang berjuang untuk Australia melawan tentara Jepang di sepanjang jalur Kokoda di Nugini selama Perang Dunia Kedua. Bagaimanakah para tentara Australia ini bisa bertahan dari keganasan tentara Jepang dan hutan rimba yang tidak bersahabat? Langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya. We've been here 2 weeks now. Many of us are exhausted to the point of collapse. Pada tahun 1942, tanpa henti Jepang menyerang wilayah Asia Tenggara. Australia yang merupakan sekutu Amerika mencoba membuka serangan terhadap Jepang. Namun banyaknya pasukan Jepang membuat Australia kewalahan. Amerika yang sedang fokus pada Pearl Harbor dan Filipina saat itu tidak bisa membantu Australia. Alhasil pasukan Australia banyak yang terkepung oleh pasukan Jepang. Dan kurang dari 10.000 pasukan Jepang mengikuti jejak pasukan Australia dari Kokoda. Di bawah perintah kolonel baru mereka, para tentara Australia itu pergi menuju desa Isurafa di jalur Kokoda. Sudah 2 minggu para tentara Australia itu berada di sana. Banyak dari mereka yang mati karena kelelahan bahkan kelaparan. Salah satu tentara Australia dari Batalion 39 bernama Jack saat itu berlari mencari keberadaan adiknya bernama Max. Tidak lama kemudian Jack mendapati adiknya sudah ditandu dan terluka parah. Hey, Jack. Take a look at you, Jack. Ternyata Jack hanya bermimpi buruk. Tidak lama kemudian Jack dan para tentara Australia dari Batalion 39 diberitahu oleh rekannya kalau mereka semua diperintahkan kaptennya untuk berpatroli di jalur depan. Kemudian mereka mempersiapkan semua persenjataan dan bergegas pergi. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, akhirnya mereka sampai di jalur depan. Di sana mereka mengamati semua sudut area dari lokasi itu karena diketahui para tentara Jepang berkeliaran di hutan tersebut. Dan ketika sang kapten sedang mengamati area sekitar dengan teropongnya, You're gonna get behind us! Fall back after the truck! Back after the truck! karena tidak tahu dari mana arah serangan-serangan itu, para tentara Australia itu memilih untuk mundur dan kembali ke jalur yang aman. Namun sial, satu tentara Australia terpisah dari rombongan. Ketika merasa sudah aman, tentara Australia itu mencoba keluar dari tempat persembunyiannya. Karena salah satu tentara yang bernama Barky kakinya terluka parah, mereka berlindung sementara di balik batang pohon yang tumbang. Jack mengabari markas dengan radio komunikasi dan memberitahu bahwa kaptennya sudah tewas dan kini keadaan mereka sangat genting. Mereka sudah terkepung oleh tentara Jepang di hutan itu. Namun di tengah percakapan tiba-tiba radio komunikasi terputus karena gangguan sinyal. Kini mereka semua harus berjuang menghadapi para tentara Jepang itu tanpa bala bantuan. Tidak lama kemudian mereka baru menyadari kalau satu tentara bernama Blue terpisah dari mereka. Jack dan Darko yang merupakan tentara senior akhirnya memutuskan untuk mencari Blue. Sebelum pergi mencari Blue, Jack memerintahkan Max adiknya dan tentara lainnya untuk pergi menuju desa Isurafa lebih dulu dan mereka akan menyusul ke sana. Tidak lama kemudian Jack dan Darko berhasil menemukan keberadaan Blue. Namun dari kejauhan mereka melihat Blue sedang disiksa oleh para tentara Jepang. Hingga akhirnya Blue pun tewas mengenaskan.
Ketika Jack dan Darko bergegas pergi menjauh dari sana, mereka bertemu dengan prajurit bernama Daniel. Namun naas, tidak lama kemudian hal tidak terduga terjadi. Templeton got back to Sarava. We're cut off. Dengan waspada, Jack dan Darko terus berjalan menyusuri hutan mencari keberadaan Max dan yang lainnya. Namun hingga pagi tiba, mereka belum juga menemukan keberadaan Max dan para tentara lainnya. Ketika mereka sedang minum di sebuah sungai, akhirnya mereka bertemu dengan Max dan para tentara lainnya. Kemudian mereka semua beristirahat sejenak di hutan itu. Darko memberitahu ke mereka semua bahwa Blue dan Daniel telah tewas. Setelah itu mereka kembali melanjutkan perjalanan menuju desa Isurava. Karena medan di hutan itu sangat ekstrim, dengan penuh perjuangan mereka terus bergerak. Hingga akhirnya di tengah perjalanan mereka bertemu dengan seorang tentara yang sedang beristirahat. Max mengira tentara itu adalah rekan mereka. Max sempat tertembak di bagian perut yang membuatnya tidak sanggup berdiri lagi. Mereka pun harus membawa Max dengan sebuah tandu. Berbagai medan yang sulit mereka lewati untuk sampai ke desa Isurava. Hingga akhirnya mereka menemukan beberapa rumah warga lokal yang sudah tidak berpenghuni. Mereka pun memutuskan untuk beristirahat di rumah itu dan mengobati luka Max. Ketika sedang mengobati Max, Darko malah meminta Jack untuk meninggalkan Max saja, karena menurutnya Max tidak akan selamat dan hanya akan menjadi beban. Mendengar itu, Jack langsung marah dan mereka pun terlibat perdebatan. Namun Max membenarkan perkataan Darko. Max meminta mereka untuk meninggalkannya saja dan mereka bisa mengirimkan pasukan untuk menjemputnya nanti. Mendengar itu, John pun memutuskan akan tinggal bersama Max karena menurutnya cepat atau lambat dia juga akan tewas terbunuh oleh tentara Jepang. Dengan berat hati, Jack pun menuruti permintaan adiknya. Setelah itu, Jack dan yang lainnya bergegas pergi untuk melanjutkan perjalanan menuju desa Isurava. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan dua tentara Jepang yang sedang berjaga. Ketika sedang bersembunyi, Darko memutuskan akan membunuh dua tentara Jepang itu. Pagi harinya mereka bertemu dengan para tentara Australia dari Batalion 16. Jack pun memberitahu ke mereka masih ada dua rekan mereka yang tertinggal di hutan dan masih hidup. Beralih ke Max dan John. Ketika John sedang memberi Max minum, mereka mendengar suara para tentara Jepang yang datang ke tempat itu. John pun langsung mengalihkan perhatian para tentara Jepang itu. Namun naas, ketika sedang bersembunyi, John berhasil disergap oleh para tentara Jepang itu. Sementara Max yang bersiap dengan senjatanya Jack dan yang lainnya akhirnya tiba di suatu tempat bernama Alola. Banyak tentara Australia yang terluka dan dirawat di tempat itu. Dan tidak sedikit dari mereka yang masih ingin berjuang bertempur melawan tentara Jepang. Jack yang melihat semangat mereka memutuskan ikut bergabung bersama mereka, begitu juga dengan Darko. Mereka mengatur posisi di parit pertahanan yang sudah digali sebelumnya untuk melindungi tempat itu dari serangan tentara Jepang. Hingga malam hari, Jack dan para tentara lainnya terus berjaga di parit pertahanan. Setelah cukup lama, akhirnya para tentara Jepang pun mulai menyerang tempat itu. Banyak tentara Australia yang tewas dalam pertempuran itu, termasuk rekan mereka Barky. Namun pengorbanan mereka tidak sia-sia, karena pada akhirnya mereka berhasil mengalahkan para tentara Jepang di sana. Now, I don't know a lot of you by name. Your gallantry, your courage, but you are some of the finest soldiers I have ever seen. For history will remember you. Now we are relieved and we will leave the battle. Di akhir film terlihat Max berhasil diselamatkan dan ditandu menuju desa Isurava bersama mereka.
Nah, begitulah kisah perjuangan para tentara Australia ketika bertahan melawan serangan tentara Jepang di Nugini. Dari film ini kita bisa mengambil pelajaran jangan pernah main ke hutan sembarangan, apalagi menggelar tikar atau koran di semak-semak. Pasti akan terjadi hal yang tidak-tidak kalau tikar itu sudah digelar. Ngomong apa sih ini? Yo wes, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton, dan jangan lupa di like, di share ke teman-teman atau ke bapak-bapak kalian yang suka nonton film tembak-tembakan. Sampai jumpa di video berikutnya.